Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua dimanapun berada. Selamat datang kembali di channel ini di sesinya Celoteh Risda. Kalau sebelumnya aku habis kenalan cerita tentang hobi membaca, kali ini aku akan cerita tentang hobi lain yang sering aku lakukan yaitu tadabur, teman-teman. Mungkin di sini ada yang penasaran apa sih tadabur? Kayak seringnya dengarnya mungkin tadabur alam atau kita pergi ke alam jalan-jalan terus habis itu sebenarnya nyari ya apa sih hikmah atau sesuatu yang bisa kita lihat lah ya, yang bisa kita syukuri dari alam-alam yang Allah ciptakan untuk kita. Nah, tadabur secara garis besar juga seperti itu, terutama terhadap Al-Qur'an ya teman-teman, dan dia berbeda dengan tafsir. Mungkin teman-teman pernah mendengar, biasanya kedua ini tuh bersanding, dan mungkin diartikan kurang lebih, difahaminya mirip-mirip ya kalau belum kita tahu arti sebenarnya. Jadi kalau tafsir kan perlu ilmu gitu ya, harus dari orang-orang tertentu, ulama-ulama gitu untuk kemudian menafsirkan sebuah ayat. Nah, kalau tadabbur ini yang bisa dilakukan oleh semua orang termasuk kita. Jadi kita baca tafsirnya, terus kita mencoba untuk merelatekannya dengan keilmuan kita, dengan pengalaman kita. Nah, itulah tadabbur dan kita mencoba mengambil pelajaran. Hal ini tuh sering aku coba lakukan teman-teman mulai dari kayaknya sih kuliah ya. Karena aku ngerasa sering gak sih kita tuh sudah berislam gitu ya, tapi kemudian tidak merasakan ada perubahan atau aku nggak ngerasakan sebegitu cintanya, semua terasa seperti rutinitas aja, dilakukan karena takut. Kenapa kebanyakan ceramah-ceramah itu menakut-nakuti, tidak menunjukkan katanya Islam tuh agama cinta gitu. Nah, ternyata lewat tadabbur tuh aku menemukannya, oh maksudnya tuh ini, oh ternyata dari sini aku bisa merasakan cinta dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman juga ada yang bisa mencoba ini untuk tadi ya, merasakan lebih banyak tentang agama teman masing-masing. Nah, kalau di aku, kali ini aku juga akan sharing tadabbur tentang, ini ya, surat Al-Hadid. Karena tadabbur ini tuh, surat Al-Hadid itu banyak menjelaskan tentang, manajemen proses, sesuatu yang sebenarnya dekat juga dengan kita. Manajemen proses mungkin sama Al-Quran tuh kayaknya nggak satu jalan ya teman-teman, kita sering tidak mengaitkan keduanya, tetapi ternyata itu tuh ada gitu pembahasannya. Ya tadi itu ternyata Al-Quran tuh teman-teman sangat selalu bisa relate dengan apapun kondisi kita, selama kita mau nyari, pembelajarannya, hikmahnya gitu yang mungkin itu, rasanya sulit dilakukan oleh semua orang karena kayaknya tuh ada batasan, boleh nggak sih kita ngertiinnya ke sini, takut salah gitu. Karena seringnya takut salah tuh kita malah jadi tidak melaksanakan, gitu nggak sih? Teman-teman ngerasain kayak gitu juga nggak sih? Nah, mungkin itu yang terjadi. Jadi kali ini aku juga mau cerita tentang proses tadabbur yang aku lakukan. Tadabbur ini ya tadi ya teman-teman, aku biasanya nyari dari sumber-sumber yang sudah tahu ke sohihannya, misalnya dari kajian-kajian ustadz, dari buku-buku tafsir, gitu ya. Aku ini tuh kalau nggak salah ngambilnya dari Quran Review, kalau nggak dari tadabburnya Ustadz Nauman Ali Khan, atau biasanya dari Ustadz Omar Mita atau Ustadz Nuzul Zikri gitu. Biasanya ustadz-ustadz itu yang menjadi rujukan aku, teman-teman. Kenapa aku tertarik dengan bahasan manajemen proses ini? Karena aku juga sedang berproses, aku juga lagi tahun ini adalah tahun aku belajar lagi, teman-teman, mengimprove diriku sendiri lagi. Mungkin kalau teman-teman sering dengar kelas ini ya, pengembangan diri. Nah, aku tuh lagi banyak-banyaknya ikut kelas pengembangan diri juga. Salah satunya aku juga ikut karir kelas. Dan ya itu dia, ternyata tuh kan itu berproses teman-teman. Sering gak sih ngerasa kalau berproses tuh kita nggak sabar? Kita tuh sering kurang sabar dengan proses gitu. Kayak misalnya dari yang sebelumnya nggak pernah bangun pagi misalnya, teman-teman tuh langsung niatnya, ya udah aku harus bangun pagi tapi langsung jam 3 gitu misalnya ya, dari yang sebelumnya bangunnya jam 5 atau jam 6 bahkan gitu. Jadi loncatnya tuh jauh banget karena kita ngerasa ya udah kejauhan, kita udah ketinggalan sama orang lain, nanti terlalu ketinggalan nggak baik misalnya. Tapi biasanya tuh proses-proses yang sangat lompat seperti itu tuh nggak bertahan lama, karena kita jadi mudah capek. Karena tubuh kita tuh perlu diajari, itu dia, teman-teman. Tubuh kita tuh perlu diajari juga pelan-pelan. Hei, aku tuh mau berproses ya. Kita berproses bareng-bareng, mungkin akan terasa ada yang kurang nyaman, ada yang berbeda. Nggak apa-apa pelan-pelan. Nah, ternyata hal itu juga aku temukan bahasanya di Al-Quran. Keren gak sih teman-teman? Ada ternyata tadi itu di surat Al-Hadid ya, padahal Al-Hadid itu artinya besi. Mungkin tadi itu juga untuk mengingatkan kita bersabar, berkuat, tangguh, agile gitu ya, seperti besi.
Coba mungkin kita lihat terutama di ayat-ayat awal teman-teman, surat Al-Hadid, eee, aku coba tunjukkan bagian mananya ya. Ini tuh surat Al-Hadid, dia setelah surat Al-Waqiah, mungkin surat Al-Waqiah lebih familiar ya di teman-teman semua, dibahas gitu. Ini dia, dari sini ya, dimulai dengan sabbahalillah, mungkin sabbaha tuh dari kata tasbih, kalau teman-teman sering subhana gitu ya, subhanallah subhanallah. Nah ini bentuk lainnya sabbahalillah, dan ini adalah banyak banget surat tuh dimulai dengan kata ini teman-teman ya, tidak hanya surat Al-Hadid, banyak gitu yang mulainya pakai ini, sebagaimana banyak juga surat dimulai dengan alif lam mim, tidak cuma Al-Baqarah gitu. Tapi ini tuh menarik karena berarti kita diminta untuk mensucikan Allah, karena sabbahalillah itu kan artinya tuh bertasbih kepada Allah gitu ya. Cuma menariknya teman-teman, kalau di sini tuh dibahas juga bahwa kita tuh mensucikan Allah, tapi yang suci itu kita. Ya nggak sih? Kita tuh bertasbih kepada Allah, mensucikan nama Allah, tapi yang akhirnya lebih suci itu diri kita, karena kita jadi lebih khusyuk, kita jadi tahu bahwa di saat ini tuh kita sedang menghadap Allah harus bersih, kita juga biasanya datang dengan wudhu dan lain sebagainya. Itu magical ya kali ya, masya Allahnya. Jadi tadi ya, kita tuh memanggil Allah tapi kita yang terpanggil. Sebenarnya gitu gak sih? Ada, jadi ibaratnya tuh diri kita tuh ikut. Oke. Ayat bahasan tentang manajemennya tuh mulai dari ayat 4 teman-teman. Sebetulnya ya, di sini sebenarnya kalau kita baca kayak nggak ada hubungannya dengan manajemen gitu. Tapi coba kita dalami ya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi, kita juga mungkin setuju ya, dalam 6 masa. Nah, mungkin ini sih teman-teman yang mulai bahasannya. Jadi 6 masa tuh sebenarnya kalau di sini pakai kata ayam, ayam tuh artinya hari. Jadi dalam 6 hari, kemudian misalnya kita bilang, oh berarti Allah tuh nyiptain buminya 6 hari gitu. Sebenarnya tadi itu ya, tidak ada tafsir yang betul-betul bisa memastikan, makanya di sini diartikannya jadinya 6 masa. 6 masa tuh kayak 6 proses. Kalau kita ngelihat di pelajaran geografi, sebenarnya pembentukan bumi juga ada 6 proses, teman-teman. Menariknya, apakah itu yang dimaksud? Lagi-lagi, aku tidak, ketika dia tidak ditentukan, maka aku juga tidak akan menentukan, tapi itu salah satu eh, kebetulan yang menarik. Eh, jadi 6 masa ini tuh ibaratnya enam langkah gitu ya. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Jadi mungkin tempat Allahnya bersemayam namanya arsy. Nah mungkin ada nih pelesetan-pelesetan dari teman-teman yang mungkin tidak apa ya, berusaha mencari kekurangan dari ini adalah dengan, oh ternyata Allah tuh bisa capek ya, makanya habis menciptakan 6 hari harus istirahat nih. Hari ketujuhnya di ars kayak pekerja gitu ya. Kita kerja 6 hari, terus hari ahadnya, hari minggunya libur gitu ya. Bukan gitu ya teman-teman, tapi tadi itu. Di sini tuh Allah sedang menceritakan tentang manajemen proses. Jadi ketika kita setelah melakukan sebuah proses, maka jangan lupa untuk berhenti sebentar. Berhenti sebentar tuh entah untuk ngecas diri kita sendiri, karena kalau kita nggak diajarin kayak gini, kita nggak akan ngikutin nih, gitu ya. Atau juga untuk melihat, mengevaluasi, ya nggak sih, si 6 masa kemarin tuh sudah betulkah, ada yang kurangkah, ada yang perlu diperbaharuikah, gitu ya. Oke dari sini, oh iya ya, dan ini sangat relate dengan diri kita kan, bisa gitu ya, kita hari minggunya harus istirahat dulu, untuk selain ngecas gitu ya, ketemu dengan keluarga itu kan meningkatkan energi lagi, atau misalnya tadi untuk kemudian ngevaluasi kemarin seminggu kurang apa ya, apa sih yang bisa diperbaiki di yang ke depannya. Atau mungkin tadi ya, orang-orang yang mencari kekurangan tuh akan bilang, oh Tuhan kamu tuh kurang berkuasa ya, masa harus perlu 6 masa sih, kenapa nggak perlu sejentikan jari, kenapa nggak perlu sekedipan mata, misalnya gitu ya. Memang sih kan betul ya, Allah juga menceritakan sebenarnya kun fayakun, semua itu bisa dengan sekedipan mata. Tapi sebenarnya di sini tuh lagi-lagi Allah tuh bukan untuk membuat dirinya jadi tidak berkuasa ya, tapi ini tuh untuk ngajarin kita gitu. Heeh, untuk kalau kita melihatnya sekejipan mata, kita tuh tidak akan menghargai proses. Tapi di sini Allah juga pengen ke kita tuh untuk menghargai proses, bahwa semua tuh butuh proses, bukan karena Allah yang tidak mampu, tapi Allah tuh sedang ingin kita mengambil pelajaran gitu. Kemudian ini ya, dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya. Ini juga kita juga harus seperti itu dalam proses ya, mengetahui juga faktor luar, faktor dalam gitu, yang akan mempengaruhi proses-proses kita, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik kepadanya gitu ya, diri kita sendiri juga, dan dia bersama kamu dimanapun saja kamu berada. Ini tuh kayak menenangkan teman-teman. Kayak di sini tuh Allah seakan-akan bilang di proses itu, dimanapun sedang kita berada, Allah tuh ada bersama kita.
Entah kita tuh masih pada tahap pertama yang masih jelek banget ya, karena baru mulai proses, yang masih terengah-engah banget, yang masih penuh tangis, yang masih penuh tanda tanya, "Aku tuh maunya jadi apa?" Atau bahkan di tengah-tengah ketika mulai naik turun, atau di akhir ketika sudah lebih baik, Allah tuh ada. Jadi Allah tuh bukan zat atau misalkan kayak tadi raja atau penguasa yang hanya mau menemui kita tuh kalau kita tuh dalam versi terbaik. Kalau kita tuh baru kalau kamu mencapai ini baru tuh boleh ketemu sama atasan, misalnya gitu kan, enggak ya. Allah tuh bukan atasan. Jadi Allah tuh ada bahkan di saat kita tuh dalam kondisi terseok-seok, sedang merangkak, Allah tuh ada bersama kita. Seringnya kan kita yang nggak ngerasa ya teman-teman. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi setiap yang kita kerjain tuh nggak mungkin luput dari pandangan Allah. Terus kita kayak ngerasa gak dilihat. Kan mungkin orang lain gitu ya, seringnya misalnya kalau kita melihat orang yang sukses, oh enak dia mah karena gini gini gini, karena orang tuh melihatnya nggak semuanya gitu. Atau misalnya tadi, oh dia kayak gitu ya soalnya orang tuanya gini, soalnya gini. Karena orang lain mudah menyimpulkan hal yang sebenarnya tuh sulit tadi tuh dengan satu kata gitu ya, dengan apa yang mereka bisa lihat aja. Padahal sebenarnya tadi kalau Allah tuh melihat bahkan dari proses-proses yang sangat detail, semuanya tidak lepas gitu dari pandangan Allah. Menenangkan sekali ya rasanya. Jadi tangisan-tangisan itu teman-teman itu juga akan nyampe pada Allah. Dan karena kenapa sih tadi lahu mulkus samawati wal ard, miliknya lah apa yang ada di langit dan di bumi, dan hanya kepadalah kembalikan semua urusan. Jadi nggak usah khawatir karena Allah juga yang akan ibaratnya apa ya, menggerakkan semesta kepada orang-orang yang Allah kehendaki gitu ya, kemudian mengambilnya juga kayak gitu. Nah terus ini ada ayat ke-6 teman-teman yang juga bikin aku, wah iya juga ya gitu. Ayat ini tuh terasa biasa aja, apalagi kalau kita sering baca atau dengar arti ayat ini, tuh ayat yang sering banget gitu didengarkan, yaitu dialah yang memasukkan malam ke dalam siang dan memasukkan siang ke dalam malam, dan dia maha mengetahui segala isi hati. Kan rasanya ini kayak cuma penjelasan tentang bergantinya pagi dan malam ya teman-teman. Cuma kemarin tuh setelah aku dalami dari kajian-kajian yang aku simak, kenapa sih di sini tuh pakai kata memasukkan? Kenapa nggak mengganti gitu ya? Berganti kan biasanya itu kan ya kita dan lain sebagainya. Karena di sini juga Allah tuh lagi pengen ngajarin tentang proses. Karena kan memasukkan tuh perlu waktu ya teman-teman ya, masuk tuh perlu waktu gitu, nggak bisa seret gitu kan, ibaratnya menghilang ya tiba-tiba masuk. Di sini tuh Allah juga ngingetin tadi gitu bahwa proses bahkan ya jadi malam ke siang tuh butuh waktu. Kita juga tahu ya itu nggak sekejap mata. Jadi proses kita pun misalnya jadi ya dari yang tidak tahu apa-apa jadi tahu apa-apa di sebuah bidang itu juga butuh waktu, nggak usah yang tergesa-gesa. Tadi itu kan kita sering nggak sabar. Atau bahkan tadi Allah juga ngingetin bahwa ini teman-teman, Allah tuh kenapa prosesnya tuh lama, nggak langsung sekejap mata padahal Allah mampu, biar kita tuh nyaman. Karena bayangin ya teman-teman, kalau misalkan pagi ke malam tuh dalam 1 detik, kita pasti kaget. Badan kita tuh kaget gitu, karena tiba-tiba gelap. Kita nggak bisa nyiapin misalnya masukin motor ke dalam rumah. Kalau teman-teman ada nggak sih di rumahnya yang kayak gitu? Atau masukin mobil ke dalam garasi, atau bersih-bersih dulu, atau siap-siap dulu lah sebelum malam datang. Karena 1 detik, tapi Allah tuh ngasih waktu tuh berubah dulu warnanya ya, matahari tuh jadi indah senja, weh langsung kita foto-foto. Di sini anak senja mana? Jadi di sini tuh mengindikasikan bahwa Allah tuh menciptakan semua itu tuh untuk kenyamanan kita. Kebayang gak sih teman-teman? Sayangnya Allah sama kita. Dan tadi itu biar kita tuh bisa punya persiapan, kita nggak kaget, badan kita bisa beradaptasi dengan perubahan suhu gitu ya. Termasuk dalam berproses. Badan kita tuh pasti butuh tadi diajarin, butuh dikasih tahu. Kita tuh mau berproses ya dari yang awalnya nggak pernah baca buku jadi baca buku. Dia tuh harus pelan-pelan gitu. Nggak bisa dari yang nggak pernah baca buku tiba-tiba targetnya sehari harus selesai 3 buku gitu. Pelan-pelan aja yang bikin badan kamu nyaman sehingga dia tuh long last, dia tuh lama gitu. Dan ini dengan ditutup dengan dan dia maha mengetahui segala isi hati. Allah tuh tahu kok kita tuh berniat untuk berubah walaupun perubahannya tuh kecil. A small progress is still a progress kan gitu. Jadi nggak yang oh baru kalau besar baru yang kalau ini dia dianggap nggak kayak gitu. Kayak gitu. Wah rasanya menenangkan ya. Apalagi tahu bahwa banyak yang Allah lakukan tuh untuk kita, betapa sayangnya Allah sama kita. Nah itu teman-teman, dengan tadabbur kayak gini aku tuh sering merasa iya Allah tuh sayang kayak gitu. Karena seringnya kalau dengar dari yang lain, Allah tuh nanti akan menghukum kamu kalau nggak ini, bahasanya tuh lebih baik tentang siksa gitu ya. Oke, terus di sini ya.
Allah mengingatkan berimanlah, makanya tadi ya dengan Allah dan Rasul, nafkahkanlah. Kenapa habis bahas proses tuh Allah bahas tentang menafkahkan sebagian harta, maksudnya sedekah gitu ya teman-teman. Karena lagi-lagi Allah tuh mengingatkan kita bahwa dalam proses itu tuh jangan fokus sama diri sendiri. Karena kita tuh seringnya fokus sama proses itu kan berarti dengan diri sendiri, terus kita lupa gitu bahwa sebenarnya tuh kita nggak hidup sendirian. Bahkan hal-hal tadi tuh mungkin bisa semakin mempermudah ya dengan kita memudahkan orang lain, itu juga jalan ninja kita untuk mengundang-undang relasi, mengundang networking, kesempatan-kesempatan lain. Kan sedekah tuh nggak mesti ke orang yang bahkan ke yang terdekat yang paling diutamakan ya teman-teman, ke keluarga, ke teman-teman dekat gitu. Sehingga mereka tuh juga apa ya, merasakan kita tuh peduli, nggak yang ini aku lagi proses ya nggak usah diganggu, aku mau sendirian gitu. Nggak, tapi Allah juga ngingetin yuk peduli sama orang-orang sekitar. Tadi ya juga mungkin misalnya bersedekah untuk menambah keberkahan, untuk mempermudah jalannya. Dan ini tuh pahalanya tuh besar gitu, memperoleh pahala yang besar gitu. Jadi ini juga mengingatkan, oh prosesnya kayak gimana selain berproses, coba diikuti dengan peduli dengan orang lain. Terus ini ada juga, kenapa sih emang nggak beriman gitu ya? Tadi Allah tanyakan, padahal segitu sayangnya Allah sama kita dan juga mengajarkan kita kepada proses-proses yang bisa kita lakukan dengan menunjukkan prosesnya Allah menciptakan langit dan bumi tadi, kayak gitu. Kemudian di ayat 9, ayat yang terakhir membahas manajemen ini, dialah yang menurunkan kepada hambanya ayat-ayat yang terang, Al-Quran, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. Kita kan berproses tuh sering pengen keluar dari gelap menuju cahaya ya teman-teman. Nah menariknya, Al-Quran tuh nama lainnya tuh An-Nur, cahaya. Jadi juga tadi ya Allah tuh ngingetin dalam proses itu juga jangan lupa beribadah. Kadang apalagi kalau prosesnya proses yang ini ya teman-teman, sangat taktis kayak misalnya tadi ya belajar misalnya apa coding dan lain sebagainya yang mungkin rada mengambil waktu yang banyak dan juga biasanya away dari Quran gitu ya. Nah jangan lupa juga sebenarnya dalam proses itu tuh perlu juga cahaya gitu. Al-Quran yang biasanya sih tuh fungsinya lebih kepada untuk menguatkan hati sehingga hatinya nggak mudah putus asa, nggak mudah sedih kalau ternyata tuh proses tuh nggak integral ya, nggak linier. Kadang tuh dia nggak langsung lurus aja gitu kan ya, proses tuh kadang lurus, turun, naik lagi, turun lagi gitu. Nah mungkin yang menguatkan kita tuh adalah Al-Quran gitu ya, nur tadi yang membawa kita dari kegelapan ke cahaya, atau tadi doa-doa dari orang-orang yang kita berikan sedekah misalnya gitu. Jadi di sini tuh kayak mengajarkan banget oh bahwa berproses tuh ada kayak gini loh, harus nyaman, harus ingat sama Allah, jangan lupa sama orang lain, ajak bareng-bareng bahkan kalau mau berproses. Baca Qurannya jangan lupa kalau sedang berusaha di dunia, akhiratnya jangan dilupakan, kayak gitu. Jadi lebih tenang ya rasanya, apalagi tadi Allah selalu ada, kita kondisinya kayak gimana, dan juga tahu isi hati kita, gitu teman-teman. Nah, siapa yang di sini mungkin baru ngeh, "Oh iya ya ternyata ini nyambung dengan manajemen proses." Ayat Al-Quran loh, bukan buku-buku self improvement, bukan mungkin buku-buku ajar dari kelas-kelas di kampus gitu, bahwa ternyata tuh kita tuh selalu bisa mengambil hikmah. Dan ini tuh nggak cuma bahasan ini, kalau mungkin orang lain tuh akan bisa membahas ini dari segi yang lain gitu teman-teman. Karena tadi Al-Quran tuh relate, Al-Quran tuh dia tuh apa ya, lasting sepanjang masa gitu. Jadi sehingga kita tuh selalu bisa mengambil pelajaran baru, pelajaran baru. Ayat yang ini kita bahas seperti ini, besok tuh kita bisa selalu dapat hikmah yang berbeda yang baru lagi karena itulah mukjizatnya. Dia tidak akan pernah habis, tidak akan pernah lekang. Makanya nggak yang pasti banyak lah orang yang sudah selesai baca Al-Quran 30 juz dan juga mungkin mengkajinya apa kemudian dia selesai dengan hikmah-hikmahnya. Enggak, karena setiap kali dia buka lagi, setiap kali dia dalam lagi selalu ada hal baru yang bisa dia temui lagi. Mungkin aku juga pengen teman-teman juga melakukan hal yang serupa. Aku juga tadi ya mendapatkan kenikmatan dengan cara yang serupa gitu teman-teman. Semoga membantu untuk teman-teman yang sedang dalam proses. Semoga ayat ini menguatkan dan juga bahkan mengetahui ya bahwa berproses itu bukan cuma kegiatan dunia, bahkan itu juga bentuk ibadah kepada Allah ketika kita menghadirkan Allah di dalamnya. Itu dia teman-teman celoteh Risda kali ini, semoga membantu. Kita ketemu lagi di celoteh Risda selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.